hidup ini adalah rangkaian cerita. Oke. Dalam sepanjang perjalanan hidup tidak mungkin ceritanya nyaman saja, betul nggak kira-kira? Ada juga cerita tak nyamannya, betul? Nah, kalau hidupnya ceritanya nyaman saja, kalau ada orang sedang menjalani perjalanan hidup, ceritanya harapannya baik saja, dia datang ke saya, seorang pengusaha waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, pengusaha kaya raya, penghasilannya ratusan juta setiap bulan. Ustadz, bisa nggak sih hidup nih? Kan saya sudah nyaman sekarang, anak saya sehat, saya dimuliakan, penghasilan saya besar. Bisa nggak hidup nih bahagia terus sampai mati? Bisa nggak kira-kira? Nah, jadi Allah sudah sebutkan kemarin bahwasanya Allah sudah sampaikan di Al-Qur'an, walana beluwannakum, dan pasti akan kami uji, ya kan, walana beluwannakum bisyai'im minal khauf, manusia itu dengan sedikit ketakutan, walju, kelaparan, wa nafsim minal amwal, ya kan, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wathamarat, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah sebutkan dan pasti, berarti selama kita menjadi seorang hamba yang bernyawa, maka hidupnya pasti diuji. Nah, ada sih cara terbaik kalau menghentikan ujian. Gimana caranya? Pergi ke toko bangunan, beli papan 1x2, gali lubang, masuk, selesai kan? Maka cara terbaik untuk menyelesaikan ujian adalah meninggal. Jadi begitu kita lahir, begitu ayah bunda lahir di muka bumi ini, oe hadir, ya kan? Maka Allah menyebutkan alastu bi rabbikum. Nah, siapa Tuhanmu? Qalu bala sahidna, dan kita berkata engkau lah wahai Tuhanku ya Allah. Dan maka hidup ini adalah perjalanan ujian. Perjalanan apa? Ujian. Nah, yang dilihat Allah sekali lagi bukanlah ketika kita itu sedang kaya atau sedang miskin. Ada orang kaya masuk surga, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada kaya juga yang masuk neraka, namanya Qarun. Pilih kaya masuk surga atau kaya masuk neraka? Masuk surga. Tapi faktanya udah miskin masuk neraka pula. Ada yang miskin masuk surga, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Oke, tapi ada juga yang miskin masuk neraka, para pengikutnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti hidup ini bukan tentang kaya dan miskin, melainkan tentang peristiwa kita. Ada yang keluarganya monogami, setia suami istri, masuk surga. Siapa namanya? Ali Imran. Dan ibu-ibu tak boleh marah, tak boleh kesal. Ada juga yang poligami masuk surga. Siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nah, neraka kau ya, kau mengkhianati cintaku kepadamu. Nggak kayak gitu. Tadi saya lihat ada rumah ibu-ibu apa medsos kasar lakinya. Allah menciptakan syariat, dan ini juga jangan pembenaran jadi bapak-bapak tuh. Bu, dengarkan materi tadi subuh. Jadi bukan tentang kaya dan miskin, bukan tentang tua dan muda, bukan tentang sehat dan sakit, tetapi respon kita terhadap peristiwa itu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih bahagia selamanya? Bisa, kalau kita cara meresponnya benar. Maka Allah sebutkan di Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami kata Allah menurunkan fujur, keburukan, wa taqwa, dan kebaikan. Jadi setiap hari Allah kirimkan gelombang itu. Setiap hari Allah izinkan malaikat menyampaikan kebaikan, menyampaikan wahyu, menyampaikan hikmah, menyampaikan rezeki. Oke, maaf bukan wahyu. Wahyu karena zaman Rasulullah. Allah menyampaikan hikmah, dan Allah izin kirim iblis. Oke, di surah 19 ayat ke-83 Allah kirimkan setan-setan. Jadi Allah juga yang mengirimkan setan. Nah, Allah sebutkan di Al-Quran, disebutkan di situ, kata Allah, tidaklah kamu lihat bahwa kamilah telah mengirimkan setan-setan itu. Kira-kira kalau Allah yang kirimkan, bisa enggak kita menahannya? Tak bisa. Jadi tidak usah kita tanyakan lagi, kok tega ya? Dia tuh bisa bunuh anaknya. Kok tega ya? Dia kok kan ustadz, tapi kok korupsi uang masjid? Kok tega ya? Dia tuh bisa mengkhianati kawan yang telah membantunya. Karena memang Allah kirimkan setan.
Nah, maka pertama yang mau saya sampaikan kepada semua jemaah hari ini, gitulah perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal, semuanya diuji. Lagi jomblo diuji enggak kira-kira? Uji agar tidak tenggelam dengan zina. Udah punya Ustaz, kapanlah saya menikah nih Ustaz? Udah 2 kali lamaran, 3 yang nolak lamaran saya Ustaz. Ya kan? Lagi jomblo diuji, teman-teman saya sudah pada bergandengan tangan, ya kan? Akhirnya lagi jomblo diuji, dia bertahan untuk tidak mendekati zina, lulus. Udah nikah, ujian enggak kira-kira? Ujian. Tanya tuh sama pengantin-pengantin baru, tadinya masih sempat nongkrong warung kopi. Kalau sudah nikah bisa enggak nongkrong lagi? Udah mulai berkurang jadwalnya. Belum punya anak, ujian. Sudah punya anak, ujian. Belum punya kerjaan, ujian enggak kira-kira? Bisnis belum punya, ujian. Udah punya bisnis, banyak yang diurus, ujian enggak kira-kira? Belum punya bisnis, tak ada yang diurus gitu loh. Udah punya bisnis, ngomel dia, kerja yang benar, ini yang benar, jangan salah lipat kainnya, jangan salah potong, misalkan kayak gitu. Ujian juga. Maka berarti apa yang menjadi penilaian Allah adalah respon tadi tentang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka dalam melewati ujian itu, ya kan, ternyata Allah sudah sebutkan di Quran, tak bisa dengan pengetahuan atau tenaga kita butuh pertolongan Allah. Nah, gitu dia. Lagi jomblo butuh pertolongan Allah agar tidak mendekati zina. Sudah punya pasangan, suami dan istri, butuh pertolongan Allah agar bisa sabar dengan pasangan. Betul nggak kira-kira? Oke. Belum punya anak, butuh pertolongan Allah agar Allah kasih keturunan sebagaimana Nabi Zakaria meminta. Sudah punya anak, juga butuh pertolongan Allah agar mampu mendidik anak kayak Imran. Nah, kemarin saya bahas gimana caranya untuk dapat pertolongan Allah. Jadi bukan pertolongan yang tidak ada, tapi paket pertolongan, sinyalnya yang tidak sampai. Rata-rata orang yang dapat pertolongan Allah yang disebutkan di Al-Quran adalah mereka yang sedang berada di jalan Allah. Itu yang pertama. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, oke, dan Allah takdirkan lautnya terbelah, dan diselamatkanlah Nabi Musa bersama pengikutnya sementara Fir'aun tenggelam. Saat dikejar, Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama Tuhanku. Kaos Monas ngemper di bawah jembatan tidurnya, di satu titik dia berdoa terus sama Allah, ya Allah, saya capek hidup begini ya Allah. Nah, keajaiban mulai terjadi ketika dia bergabung dalam sebuah kelompok jemaah. Waktu itu beliau mengikuti jemaah tabligh. 6 tahun hanya berpikir mengumpulkan buat balik ke Turki. Oke, pertama gengsi buat balik tadi itu karena punya duit. Akhirnya ketika dia mulai masuk tabligh, akhirnya sering ikut huruj, ya kan, tetap jualan di situ. Satu malam dia berdoa, saya capek juga hidup kayak gini terus nih. Terus temannya itu sambil dia jualan baju, di depannya itu ada ojek, tukang ojek. Yang tukang ojek itu kalau dia jualan juga nggak pernah beli, teman ngobrol aja. Nah, tapi kalau dia nih, ternyata tukang ojek itu juga tidak lebih baik kondisi hidupnya. Kalau dia makan, dikasihlah tukang ojek itu berbagi makanan. Beliau ngerokok, dikasih juga tukang ojek itu ngerokok. Sampai satu ketika beliau bilang, ya Allah, terus ada temannya datang, ente kan baru memimpikan untuk capek punya kehidupan begini. Allah datangin satu kawan, Mustafa namanya, kamu kan sudah lama begini, ya tidak berubah-ubah kan? Kamu kan jauh-jauh dari Turki. Di Turki itu kan masakan enak, namanya kebab. Kamu cobalah jualan kebab. Iya, memang enak di kebab di Turki, tapi saya tidak mengerti masaknya, kata si Mustafa tadi ini. Tapi akhirnya celetukan temannya tadi menjadi terngiang-ngiang di kepala dia. Jangan-jangan ini ya petunjuk dari Allah. Aku pengen berhenti jualan kaos, ada yang ide begini. Akhirnya beliau pantauin dari YouTube.
Masih terlentang-lantung tuh hidup tuh. Dia pantauin YouTube, lihat cara bikin kebab dan sebagainya. Oke. Mulai timbul keyakinan, pingin jualan kebab. Terus mengukur badan, duitnya cuma 500.000. Cuman mau jual kebab 500.000. Akhirnya teman ojeknya yang biasa nongkrong depan, kenapa ente ngerungsing wajahnya suntuk? Iya ini, saya ini pingin jualan, pingin punya usaha. Saya sudah lihat tutorial bagaimana bikin kebabnya. Kan kalau saya orang Turki, orang lebih percaya kalau saya jualan, nah gitulah dia. Tapi saya tidak punya duit. Untuk apa? Ya buat gerobaknya, alat-alatnya. Kebetulan kata tukang ojek tadi itu. Abang saya 5 tahun yang lalu mau jualan, tapi tidak jadi-jadi karena dia sibuk. Itu ada gerobaknya, mending kamu ambil aja, kamu bayar. Oh gitu ya. Lihat aja gerobaknya udah rusak, kata si Mustafa udah rusak mungkin. Coba aja lihat dulu. Begitu dilihat, gerobaknya masih lengkap, ada mesin pemanas dagingnya, settingannya lengkap, tinggal dibersihkan sebentar. Oh, kata Mustafa dia. Jadi coba lihat bagaimana Allah menolong. Kalau tadi kisah Nabi kejauhan, ini kisah yang saya ketemu orangnya langsung. Akhirnya berapa mau dijual nih gerobak? 1,5 juta. Waduh, biasanya cuma 500.000 kata si Mustafa. Saya 500.000 dulu lah saya bayar. Udahlah, buat kamu saya percaya. Nanti saya bilang selebihnya nanti tinggal ngikut. Akhirnya juallah kebab pertamanya tadi. Dan yang jualan pertama 2015. Begitu jual 2015 sampai 2017 ya kan, di awal-awal tuh langsung viral karena kebabnya bukan pakai daging yang potong, langsung daging utuh wagyu. Nah, belum ada orang makan daging pakai kebab wagyu. Nah, 2000 sampai 2019 dan sampai sekarang Allah takdirkan kebabnya ramai, sudah punya 500 cabang di seluruh Indonesia. Besok bulan depan mau buka di Thailand dan Malaysia serta seterusnya. Oke. Dari orang emperan di Monas kena tipu, bingung mau balik ke orang tua. Kemarin pas ada orang tuanya beliau datang, saya 10 tahun tidak pulang ke Turki. Bagi untuk orang tua saya kasih kabar saya pulang, mereka langsung nangis karena pikir saya sudah tidak ada, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya lihat, saya ngasih materi tentang pertolongan Allah pagi, dan saya ketemu lagi cerita orang. Ternyata sebentar bagi Allah merubah seorang gelandangan menjadi seorang jutawan hari ini, menjadi seorang miliarder. Apa yang terjadi? Karena beliau, coba lihat titik baliknya pas kapan? Ketika beliau membersamai agama Allah, berkelompok di jemaah tabligh belajar, dan ketika beliau peduli nolong orang ojek yang tadinya mangkal terus di depan jualan kaosnya. Nah, itu yang saya sebut pertolongan Allah itu dekat, tak jauh-jauh. Jadi jangan-jangan pertolongan Allah itu adalah peluang kebaikan yang ada di depan kita. Kan tidak mesti ketemu Fir'aun dulu untuk merasakan pertolongan Allah, betul lah kira-kira. Ya kan? Tidak mesti mencari Abu Jahal, Abu Lahab dulu, dicari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak mesti. Gimana cara merasakan pertolongan Allah? Datang ke Allah dengan tirakat sholat dan sebagainya. Yang kedua, cari ruang tempat kita untuk bisa melakukan amal soleh.